Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Bagus Bahtiar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 3 Pulosari. Saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual dari modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tugas demonstrasi kontekstual ini saya dibantu oleh Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Bayu Dwi Jatmika, dan juga didampingi oleh Ibu Ninuk Minarni sebagai pengajar praktik, di mana tahapan demonstrasi kontekstual ini merupakan wadah untuk menunjukkan pemahaman mengenai keseluruhan materi. Calon guru penggerak diberi kesempatan untuk meninjau materi di modul ini dengan konteks lokal yang dihadapi. Unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini, kesempatan tersebut dituangkan dalam wawancara dengan pemimpin atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah asal calon guru penggerak. Dan hasil tersebut akan dianalisis dengan konsep yang telah dipelajari pada modul ini. Terdapat 3 narasumber yang saya wawancarai. Yang pertama ada Bapak Bambang Srianto, Kepala SMP Negeri 3 Pulosari. Kemudian yang kedua ada Ibu Farida Fitratunisa, Kepala MA Wali Songo Randu Dongkal. Dan yang ketiga ada Bapak Herukus Raharjo Trinugroho, yakni Kepala dari MI Sabilul Huda Buku. Narasumber pertama pada wawancara terkait praktik pengambilan keputusan adalah pimpinan saya di SMP Negeri 3 Pulosari, yakni Bapak Bambang Srianto. Pada wawancara tersebut, beliau menjelaskan terkait kasus dilema etika yang pernah beliau alami, yaitu terdapat 2 murid kelas 9 SMP Negeri 3 Pulosari yang terlibat perkelahian. Padahal dalam beberapa hari lagi mereka akan melaksanakan asesmen akhir jenjang. Akibat dari perkelahian tersebut, muncullah sebuah permasalahan yang melibatkan wali murid dari kedua murid tersebut. Salah satu wali murid menuntut agar murid yang melukai anaknya agar dikeluarkan atau diskors dari sekolah dan mengancam akan melaporkannya ke kepolisian setempat. Dalam menangani kasus tersebut, beliau menjelaskan langkah-langkah yang diambil, di antaranya yaitu mengumpulkan informasi terkait perkelahian tersebut, melakukan identifikasi, mempertimbangkan konsekuensi atau dampak yang mungkin muncul, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan keputusan dengan pihak terkait. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah ketika kedua wali murid saling ngotot menyalahkan satu sama lain. Tetapi hal itu dapat teratasi dengan melalui proses mediasi antar keluarga dengan mengutamakan nilai budaya dan nilai etika organisasi, mengutamakan tujuan organisasi daripada kepentingan pribadi. Adapun dukungan dari rekan-rekan guru menjadi kekuatan beliau dalam mengambil keputusan. Pembelajaran yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan adalah sebagai mengarahkan para wali murid yang berselisih agar mempercayai bahwa kenakalan remaja adalah hal yang wajar dan untuk saling menjunjung tinggi kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Berikutnya, saya berkesempatan melaksanakan wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Wali Songo Randu Dongkal, yaitu Ibu Farida Fitratunisa. Kasus dilema etika yang pernah beliau alami yaitu terkait protes wali murid karena anaknya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan pada nilai rapotnya dan mengeluhkan guru tersebut suka marah-marah dalam mengajar. Padahal guru tersebut dikenal sebagai guru yang berprestasi dan pandai dalam bidangnya, tapi dalam mengajar dia tidak bisa mengontrol emosinya. Dalam membuat keputusan terkait masalah tersebut, beliau Ibu Farida mencari jalan tengah untuk selalu berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah dan rekan guru agar memantau perkembangan setiap murid dalam sekolahnya. Kemudian, mencoba mencari solusi agar para guru selalu menginovasikan metode mengajarnya, agar murid merasa senang dalam belajar, mengingat kebutuhan tiap-tiap murid berbeda. Kemungkinan beliau juga meredam konflik antara wali murid dengan salah satu guru. Beliau bersyukur karena rekan-rekan guru mendukung keputusan beliau, dan beliau meyakini bahwa komunikasi yang efektif sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Pada kesempatan selanjutnya, saya mewawancarai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Boko, yakni Bapak Heru Kusraharjo Trinugroho. Kasus dilema etika yang pernah beliau alami pada saat beliau disuruh oleh kepala yayasan untuk memilih salah satu program yang beliau usulkan. Pada awalnya, beliau mengusulkan untuk merencanakan program pelatihan guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan kegiatan kunjungan belajar tim guru di Semarang. Namun, ketua yayasan meminta Pak Heru untuk memilih salah satu program saja, mengingat anggaran juga akan dialokasikan untuk membangun sebuah gedung perpustakaan yang sudah tidak memadai untuk jumlah murid di sekolah tersebut. Dalam menghadapi hal tersebut, beliau berkomunikasi dengan para guru dan menimbang bahwa kualitas guru di masa kini adalah guru yang mampu menguasai penggunaan perangkat teknologi dalam pembelajaran, sehingga dalam pengambilan keputusan merupakan hasil pemikiran bersama. Tantangan terbesar dalam mengambil keputusan menurut beliau adalah kemungkinan terjadinya konflik yang muncul akibat keputusan tersebut. Bagaimana meredam ego dan memprioritaskan tujuan dan kepentingan pendidikan di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, praktik pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para narasumber telah terdapat unsur-unsur paradigma dan prinsip dilema etika. Tetapi, untuk pembuatan keputusan belum sepenuhnya sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan secara menyeluruh. Paradigma yang dihadapi oleh narasumber yang pertama, yaitu Kepala SMP Negeri 30 Sehari, adalah keadilan lawan rasa kasihan. Karena pada kasus tersebut beliau harus memutuskan antara keadilan akan hak murid dan wali murid atas kondisi pendidikan yang aman dihadapkan pada rasa kasihan jika murid tersebut tidak bisa mengikuti asesmen akhir jenjang akan berdampak pada masa depannya. Kemudian paradigma yang dihadapi oleh narasumber yang kedua yaitu keadilan lawan rasa kasihan, di mana beliau harus menghadapi rasa keadilan pada kondisi hak anak dalam belajar yang nyaman dan rasa kasihan jika murid tersebut tidak mendapatkan pelayanan pembelajaran yang berdampak pada hasil nilainya yang didapat. Pada kasus yang terjadi di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Boko atau narasumber yang ketiga, paradigma yang dihadapi adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Jika mempertimbangkan dampak jangka pendek, kegiatan kunjungan belajar tim guru di Semarang dapat membuat kondisi jiwa dan raga para guru menjadi segar dan bersemangat. Tetapi jika memikirkan jangka panjang, program pelatihan guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan di sekolah. Prinsip yang dihadapi oleh para narasumber. Dari narasumber yang pertama, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang Srianto, prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah rasa peduli. Beliau memikirkan kondisi murid agar tetap mengikuti asesmen akhir jenjang, mengingat tinggal beberapa hari lagi. Kemudian, pada narasumber yang kedua, yaitu Ibu Farida, prinsip yang digunakan berbasis hasil akhir. Beliau membuat keputusan dengan mempertimbangkan dampak dari keputusan tersebut pada kualitas pembelajaran yang tentunya akan berimbas pada penilaian masyarakat tentang kualitas pendidikan. Pada kasus yang dihadapi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda Boko atau narasumber yang ketiga, prinsip yang digunakan juga sama, yaitu membuat keputusan dengan mempertimbangkan hasil akhir. Beliau membuat keputusan berdasarkan kualitas pembelajaran di sekolah. Pada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber, secara keseluruhan, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengambilan dan pengujian keputusan telah sesuai dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Tetapi pada tahap benar melawan salah, belum terlaksana tahapan uji publik dan uji panutan idola. Para narasumber hanya melakukan pengujian berdasarkan peraturan yang berlaku, kode etik profesional, dan uji intuisi. Dari hasil wawancara dan analisis tersebut, saya menyadari pentingnya seorang pimpinan
untuk paham dan mempedomani nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Berbagai hal harus dipertimbangkan pada proses pengambilan keputusan. Dalam hal tersebut, belajar paradigma, prinsip serta langkah pengambilan dan pengujian keputusan sangat berguna dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika. Demikian pemaparan hasil wawancara, analisis dan refleksi praktik pengambilan keputusan dari pimpinan di sekolah saya dan sekolah sekitar. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.